Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sayyidina wa Muhammadin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak sekalian yang semoga ya, mohon waktu masih tenang. Kita mendengarkan menambah wawasan kita bersama. Kebetulan juga secara pribadi ada sedikit tugas. Makanya kita sama-sama menambah wawasan kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Tema yang saya ingin bahas kali ini adalah tentang mar'atul mar'ut. Mar'atul mar'ut itu adalah wanita yang ditinggal oleh suaminya. Seringkali kita di dalam mengambil hukum, di saat ada seorang ibu-ibu atau wanita yang ditinggal, kadang-kadang kita gegabah. Padahal di situ harus ada, misalnya ada idahnya. Jadi idah itu bukan saja di perceraian, tetapi termasuk di mar'atul mar'ut juga harus ada idah, termasuk juga bisa meninggal. Oleh karenanya, agar tidak menjadi pendapat pribadi, mari kita sama-sama mendengar. Mar'atul mar'ut yaitu adalah wanita yang kehilangan suaminya dengan tidak ada kabar beritanya, sehingga kedudukan seorang istri yang demikian menurut ketetapan Khalifah Umar harus menunggu selama 4 tahun, kemudian beridah selama 4 bulan 10 hari. Berarti ini adalah dianggap meninggal. Kalau ambil idahnya 4 bulan 10 hari, berarti idahnya adalah idahnya orang meninggal. Karena idah itu ada 3 macam. Ada yang 4 bulan 10 hari berarti meninggal, ada yang 3 bulan berturut-turut itu adalah yang cerai biasa, kemudian ada yang idahnya adalah hingga dia lahir, hingga hamilnya lahir, itu idah. Berarti ini kalau ambil 4 bulan 10 hari berarti dianggap meninggal. Lalu misalnya siapa yang menetapkan meninggalnya ini? Nah, ini harus nanti ada lanjutannya, tentu harus pengadilan. Kemudian beridah 4 bulan 10 hari. Nah, ini menurut Umar. Tetapi oleh ulama selanjutnya, sebagian ulama berpendapat bahwa jika wanita tersebut tidak mau bersabar, jika tidak bersuami, maka dia boleh meminta fasakh atau keputusan. Nah, siapa yang memberikan keputusan ini? Tentu kalau di antara kita tentu nggak ada yang berani. Maka yang berhak untuk mengambil keputusan ini adalah tentu pengadilan. Jadi itulah etikanya bila kita mendapatkan seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya yang tidak ada kabar beritanya. Pertama, harus ada ketetapannya dulu. Siapa yang menetapkan ini bahwa dia meninggal atau masih hidup misalnya. Kalau meninggal berarti harus ada surat meninggalnya. Siapa yang mengeluarkan surat meninggal itu? Mungkin kalau desa mungkin tidak, tapi mungkin itu adalah pengadilan atau mungkin yang lain yang berani memberikan surat itu. Itu etikanya. Nah, kalau misalnya diberikan keterangan dia masih hidup tetapi tidak, atau dianggap cerai hidup, berarti idahnya adalah 3 bulan baru boleh menikah. Itu etikanya. Jadi ada 2 alternatif, apakah dimatikan atau dihidupkan. Kalau dimatikan berarti dia harus menunggu 4 bulan 10 hari baru boleh menikah. Tapi kalau dia masih hidup tetapi kita anggap dicerai atau misalnya khulu, siapa khulu ini nanti kita sama-sama lanjutkan. Ini saya bawa surat nikahnya. Khulu itu adalah hak seorang istri untuk meminta cerai. Nah, kalau demikian maka idahnya itu harus 3 bulan. Itu etikanya untuk mar'atul mar'ut. Jadi agar kita hati-hati, misalnya jangan sampai kita mengambil keputusan, oh ya sudah ditinggal 10 tahun sehingga boleh nikah. Nah, tentu harus ada batasannya. Misalnya kayak ibarat ladang tadi Bapaknya Nuri, misalnya mana batasannya terang, mana juga batasannya pribumi, harus ada batasnya. Sama dengan ini,
mana batasannya hajatannya suaminya yang pertama, kemudian juga batasannya untuk suami yang kedua bisa masuk. Jadi jangan satu waktu digabungkan jadi satu. Jadi bahwa di situ tidak harus misalnya 10 tahun lalu kita bisa menikahkan, tidak. Jadi harus batasannya. Misalnya kalau 10 tahun misalnya, karena biasanya terjadi begini. Ada seorang ibu-ibu sudah 10 tahun ditinggal pergi, lalu suaminya datang, lalu diterima. Lalu bagaimana ini akhirnya? Lalu tiba-tiba misalnya kalau dia tidak datang, lalu nanti ada yang melamar, alasan kita karena sudah 10 tahun ditinggalkan, lalu kita nikahkan, ini kan rancu. Hanya kita yang memberikan keputusan itu yang harus hati-hati, mungkin yang berdosa begitu. Jadi harus ada batasannya. Kalau misalnya demikian, seorang istri itu harus mengambil keputusan, oh iya, saya sudah sekian tahun ditinggal, saya mengambil ketetapan saja, sehingga saya nanti beridah, anggap istilahnya suami saya itu masih hidup, lalu saya akan beridah 3 bulan, nanti setelah itu baru nikah. Jadi harus ada idahnya, harus ada jeda waktunya lah, jangan digabung jadi satu. Atau pedomannya misalnya alasannya misalnya sudah 10 tahun misalnya. Nah sebagaimana juga yang lazim kita dengar, ini sengaja saya bawa surat nikahnya, jangan sampai kita mendengar sepotong-sepotong sehingga kita bisa salah menafsir. Misalnya kata seorang istri misalnya, apabila ditinggal 2 tahun berturut-turut, ini kan standar minimal. Padahal ini bisa kurang, bisa lebih. Selanjutnya lagi 2 tahun berturut-turut atau tidak diberikan nafkah wajib. Nah standar nafkah wajib ini yang mana? Kan rancu ini tidak jelas. Yang selanjutnya bila disakiti. Standar sakitnya itu sampai di mana? Kalau dicubit atau diluka, luka seberapa lebar, ini kan sulit ini. Tetapi paling tidak kan ada kelanjutannya. Bila istri saya tidak ridho, nah yang jadi masalah kan di sini. Artinya begini, misalnya ini adalah cara hulu, ini adalah salah satu cara seorang istri untuk melepaskan ikatan pernikahan. Kalau laki-laki kan cukup dengan lisan, kalau ini harus melalui proses. Nah kalimatnya selanjutnya adalah dari poin-poin yang 1, 2, 3, 4 tadi adalah jika tidak ridho. Nah poinnya di sini. Setelah tidak ridho lalu mau kemana? Nah lalu mengajukan perkaranya ke pengadilan. Itu masalahnya. Jadi masalah itu standar pukul atau tidak berikan nafkah atau selama sekian tahun itu tidak harus seperti 2 tahun. Misalnya kalau misalnya 1 bulan saja lalu dia menuntut, itu juga menjadi hak. Misalnya atau disakiti misalnya. Standar sakitnya ini misalnya menyakiti ini standarnya mana? Apakah dicubit, dijotos, atau pakai kayu, atau pakai senjata tajam misalnya, ini kan tidak jelas. Tetapi misalnya kalau misalnya kayak kita sering nonton di TV misalnya, hanya saja dicubit saja lalu dijadikan fakta, lalu divisum di kepolisian, lalu misalnya oh ya benar ini dicubit lalu dia keberatan, itu kan sering terjadi sehingga jatuhlah talaknya kalau misalnya itu dibenarkan. Jadi kata kuncinya adalah dari poin 1, 2, 3, dan 4 ini kalau dia ridho atau tidak ridho. Artinya kalau ridho ya gak ada masalah, kan sering toh dalam satu rumah tangga sampai jotos-jotosan misalnya malamnya juga tidur mesra itu kan gak ada masalah. Atau sebaliknya kayak di TV-TV hanya dicubit lalu suaminya dilaporkan, kan akhirnya juga jadi ramai sehingga menjadilah perceraian. Jadi kata poinnya adalah ridho atau tidak ridho. Nah, kalau tidak ridho atau keberatan maka ajukan ke pengadilan. Setelah nanti keluar keputusan dari pengadilan lalu 3 bulan kemudian barulah boleh menikah. Jadi harus ada masa idahnya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pemahaman kita bersama sehingga di dalam kita berhadapan dengan masalah-masalah itu kita sedikit punya gambaran lah, oh ya harus begini begitu. Mungkin kalau ada diskusinya nanti setelah saya matikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.